مثل ما نوى شيخنا مثل هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد قولي بحق عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني وهب يا غني. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رضي الله عنكم. وقال سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية meneruskan pembahasan 2 minggu yang lalu ya, mengenai kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya kalimat radina billahi rabba atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, di antara fadilahnya siapa orang mengucapkan kalimat tersebut 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore hari atau awal malam hari, ya, maka dia pasti atau Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk meridai atau membuat meridai hamba tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, benar-benar merasakan kelezatan rasa kenikmatan iman yaitu bagi orang yang senantiasa mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan aku ridha Islam sebagai agamaku dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Dan kemarin juga terakhir sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah menerangkan mengenai bagaimana seharusnya keadaan seorang mukmin yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kemarin sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagi setiap orang yang mengaku raditu billahi rabba, saya ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan saya, maka sudah sewajibnya atas hamba tersebut untuk ridha. Ridha itu di atasnya ridha itu menerima segala ketentuan Allah dengan senang hati, dengan penuh keyakinan. Tidak ada seudan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun dengan ketetapan Allah. Walaupun itu berupa yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Ya. Bukankah Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan mereka ujian, musibah. Ya. Faman radhiya falahu ridha. Siapa orang yang ridha dengan ujian dari Allah, dengan ketentuan Allah, ya, musibah dari sisi Allah, maka Allah ridha sama dia. Orang yang tidak ridha,
Ya Allah tidak ridha sama dia. Falyaltamis rabban siwai di riwayat hadis qudsi yang lain ya. Suruh cari Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya. Kemudian bagi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, hendaknya dia ridha, menerima dengan segala penuh husnudzan dan kesenangan bahkan ya, dengan segala ketentuan Allah dan pilihan Allah bagi dirinya. Baik yang dia rasakan pahit bagi dirinya atau yang dia rasakan manis bagi dirinya. Dan hendaknya dia merasa bersyukur, qanaah, merasa puas dengan apa yang telah Allah bagikan, tentukan untuk dirinya daripada rizki. Ya, karena semuanya ini sudah ditentukan, Pak. Ala inna amrallahi yajri ila qada'ih, dikatakan kan? Ketahuilah bahwasanya perkara Allah ini akan terjalan atau akan terlaksanakan ala qada'ih, sesuai dengan ketetapannya. Walikulli qada'in qadar, dan di setiap ketetapan itu ada qadar, takdir, ukurannya. Ya. Walikulli qadarin ajal, dan di setiap ketetapan yang sudah tertakdir, yang sudah terukur, ajal, ada waktunya. Walikulli ajalin kitab, di setiap ketetapan yang sudah terukur dan berwaktu mempunyai kitabnya sendiri-sendiri setiap hamba ini tadi. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, yang dimana Allah Subhanahu wa taala maha mampu menghapus apa saja ketetapan Allah tadi, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu menetapkan apa saja yang Allah mau tetapkan. Wa indahu umul kitab, dan hanya di sisi Allah lah induk dari seluruh kitab makhluknya ya. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah maha mampu menghapus apa saja ketetapannya, dan Allah maha mampu menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Begitu. Jadi kita sebagai seorang mukmin wajib bagi kita untuk ridha dengan segala bentuk ketetapan Allah, menerima segala ketentuan daripada bagian rizki dan seterusnya. Dan dalam keadaan tersebut kita tetap mudawamah ala ta'atih, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Kita menjauhi segala hal yang Allah haramkan, ya, sabar di dalam menerima segala ujian, bersyukur atas segala nikmat, atas segala keadaan, bahkan muhibban liliqa'ih, dan senantiasa hati ini rindu ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ridha, menyerahkan, memasrahkan segala urusannya akan terhadap kebesaran Allah, kemampuan Allah ya. Seperti itu. Itu keadaan bagi orang yang mengaku raditu billahi rabba. Kemudian kemarin juga sudah disebutkan waman radhiya bil islami dina, siapa orang yang mengaku ridha Islam sebagai agamanya, hendaknya orang tadi itu ya sifatnya mengagungkan hurumat Islam wa sya'airah. Syiar-syiar Islam ya. Simbol-simbol Islam, kemuliaan Islam itu diagungkan ya. Jangan malah direndahkan, apalagi jangan malah tidak dihiraukan, apalagi direndahkan, seperti itu. Dan bagi orang yang mengaku ridha dengan Islam sebagai agamanya, ya sudah berarti dia harus bangga ya dengan keislamannya. Dia harus merasa pede gitu kalau orang sekarang ya, maksudnya percaya diri. Kata Sayyidina Umar tatkala disebutkan oleh sebagian sahabat, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak menggunakan fasilitas selayaknya seorang amir, selayaknya seorang raja? Kata Sayyidina Umar, nahnul qaum a'azzanallahu bil Islam, bidinil Islam. Kami adalah suatu kaum yang telah Allah muliakan dengan ajaran agama Islam, dan di dalam agama Islam kita zuhud itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kemarin disebutkan orang yang mengaku ridha dengan Islam sebagai agamanya, hendaknya dia memperkuat keadaan keislamannya dengan cara apa? Minal ulum wal a'mal, daripada mempelajari ilmu Islam, agama Islam tersebut, dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu termasuk cara ya ijtihad di dalam menguatkan kemantapan Islam kita, keistiqomahan Islam kita ya, dengan cara memperdalam ilmu dan mengamalkannya.
Dan hendaknya setiap orang yang mengaku ridha Islam sebagai agamanya, fariha bihi, yaitu berbangga atau berbahagia dengan agama Islam yang sudah dia peluk. Bangga di sini dalam artian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya, Allah memberikan saya hidayah sehingga saya mampu beriman dan seterusnya. Dan dia senantiasa merasakan takut kalau dicabut keimanannya, agama Islamnya dari hatinya, ya. Itu seorang yang muslim itu harus takut jangan sampai nikmat Islam ini dicabut dari saya. Dan hendaknya orang yang ridha dengan Islam sebagai agamanya senantiasa menghormati li ahlih, menghormati orang Islam yang lain. Waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan, dan sebaliknya kepada orang yang menutup diri dari Islam, kafir, ya, kafir itu menutup diri, tidak mau menerima, tidak mau dengar, tidak mau, ya, menutup diri artinya kafir itu, menutup diri daripada agama Islam, ajaran agama Islam. Hendaknya dia tidak bermesraan, ya, yang tegas, asyidda'u 'alal kufar wa hama' bainahum, sama orang kufar itu yang tegas, ya. Tapi kalau sama muslimin yang lemah lembut gitu, ya. Kemudian, nah ini sekarang masuk ke pembahasan yang sekarang. Wa man radhiya bi Muhammadin nabiyya, siapa orang yang ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, ya, kana bihi muqtadiyan wa bihadihi muhtadiyan, maka sudah seharusnya dia dengan sosok baginda Nabi ini senantiasa diikuti segala bentuk tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan petunjuk daripada baginda Nabi dia mengambil petunjuk tersebut, ya, mengikuti petunjuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk siapa yang lebih alim, lebih mulia bahkan di sisi Allah, tidak ada melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Muhammad ini, sangat bersyukur, ya, karena sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya makhluk Allah, bahkan kekasih Allah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang otomatis segala hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi mulia, umatnya menjadi sebaik-baik umat, ya. Kemudian kitab sucinya, syariatnya menjadi paling sempurnanya syariat. Bahkan kelahiran Nabi hari Senin, yang hari bukan hari yang mulia tadinya, menjadi hari yang mulia di dalam agama Islam karena harinya Nabi dilahirkan di dalamnya. Bulan Rabiul Awal, ya, bukan bulan Ramadan, ya, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tadinya biasa, karena Nabi dilahirkan di dalam Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Segala hal yang berkaitan dengan baginda Nabi pasti menjadi mulia, ya. Kemudian bagi orang yang mengaku radina bi Muhammadin nabiyya, kami ridha Nabi Muhammad sebagai nabi kami, senantiasa mengikuti petunjuk baginda Nabi, wali syar'ihi muttabi'an, dan juga dengan syariat, ajaran syariat Nabi mengikuti, ya. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dengan sunnahnya Nabi dia berpegang teguh. Dia betul-betul meneladani sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita itu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih cara yang tidak nunggu sains, Pak, tidak nunggu pembuktian secara sains keilmuan sekarang ini, dan pasti itu bermanfaat buat kita, zahir batin dunia akhirat manfaatnya, ya. Semua sunnahnya baginda Nabi itu pasti bermanfaat buat kita, zahir batin dunia akhirat, ya. Yang dibuktikan dengan sains ini baru beberapa saja, belum semua. Kita muslimin, ya, tidak pakai pembuktian, pembelajaran, penelitian sampai berpuluh-puluh tahun seperti mereka, ya. Kita sudah mengamalkan tanpa kita tahu teorinya secara keilmuan anunya itu, sainsnya itu, ya. Tapi kita sudah mengamalkan. Heran mereka, tata'ajjabun mereka, ya, ta'ajjabun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Senantiasa kita berpegang teguh dengan sunnahnya baginda Nabi dan dengan haknya Nabi, ya, kita mu'azziman, mengagungkan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali ahli
baitihi muhibban, dan kepada ahlul baitnya, keluarganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut, diwajibkan untuk mencintainya. Wa alaihi mutaraddiyan wa mutarahiman, dan kepada mereka ahlul bait ya dan para sahabatnya kita mutaraddiyan wa mutarahiman, hendaknya kita ini mendoakan semoga Allah meridhai mereka dan merahmati mereka. Kita dituntut, kita kan sesama muslimin saja sudah dianjurkan untuk saling mendoakan ya, apalagi mendoakan ahlul bait ya, apalagi memuliakan ahlul bait dan para sahabatnya, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dengan memuliakan ahlul bait dan para sahabat Nabi itu termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Siapa bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ada orang berbuat baik sama kita, alhamdulillah, segala puji sama Allah, bagi Allah. Tapi orang yang berbuat baik kepada kita tidak kita syukuri, kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak mensyukuri juga daripada perbuatan baik kepada manusia tadi yang menjadi sebab terrealisasi menjadi sebab sampainya kebaikan itu kepada kita, seperti itu. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Tidak dikatakan kau berbakti kepada Allah kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita ya, karena orang tua kita sebab di antara sebab yang utama wujudnya kita juga ya kan. Bagaimana Allah menjanjikan pahala yang sangat besar buat orang yang birrul walidain seandainya ya, disebutkan bahwasanya tidak mungkin masuk neraka orang yang birrul walidain, tidak akan masuk neraka walaupun dia ahli maksiat, dan tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua walaupun dia ahli taat. Nah, saking besarnya Allah jadikan haknya orang tua itu kepada kita sebagai umat manusia. Ini aturannya Allah yang membuat aturan, jangan kita protes. Paham ya? Begitu juga ya, haknya Nabi atas kita ini Nabi itu memiliki hak kepada kita lebih besar daripada haknya orang tua kita kepada kita. Seperti itu. Ya. Haknya Nabi kepada kita lebih besar. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidayhi wa min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku Muhammad menjadi lebih dicintai bagi dirinya melebihi rasa cintanya kepada hartanya, anaknya, istrinya, kedua orang tuanya, walaupun dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Karena hakikatnya semua wujudnya alam ini karena Allah mau menampakkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Bagi orang yang mengaku ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, senantiasa mengikuti sunnahnya, mengagungkan ajarannya ya, dan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting salawat itu Pak ya, sangat penting sekali. Bahkan diriwayatkan di sini tatkala Allah menciptakan surga Aden ya. Surga Aden itu tatkala Allah diciptakan mengatakan lamma khalaqallahu jannata Aden khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at. Allah ciptakan di dalam surga Aden itu nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas hati manusia. Ya. Kemudian Allah perintahkan surga Aden itu untuk berbicara. Takallami, ya jannatul Aden takallami. Berbicaralah kau. Faqalat, apa ucapan jannatul Aden pertama kali diciptakan? Pertama kali beliau berbicara. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Benar-benar beruntung orang yang beriman. Benar-benar beruntung orang yang beriman, kata surga Aden. Benar-benar beruntung orang beriman 3 kali. Diulangi sama Jannatul Aden. Kemudian surga Aden ini mengatakan, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Saya adalah haram dimasuki setiap orang yang pelit dan orang yang riya, suka pamer. Ya.
tidak ikhlas karena Allah. Itu. Saya haram, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Saya Allah haramkan dimasuki setiap orang yang pelit dan orang yang riya. Seperti itu. Sedangkan Nabi SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu orang yang disebutkan nama saya di hadapannya dan dia tidak mau bersolawat kepada saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sering ya mungkin kita dengar dari para asatid, para kiai ya, mengenai kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bagaimana pernah sekali waktu Sayyidah Aisyah lagi menjahit gitu ya. Kemudian mati anunya, penerangannya itu mati, entah ya kayak obornya gitu mati, gelap, jatuh ininya. Jarumnya itu jatuh. Mati penerangannya, kemudian baginda Nabi SAW masuk di saat itu, langsung menjadi terang benderang sampai jarum itu menjadi kelihatan di mana. Dulu tidak ada tekel tanah gitu ya, jadi kalau udah samar sudah tidak kelihatan. Baginda Nabi masuk terang sekali sampai Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dapat melihat itu jarum. Ma'adwa wajhuk ya Rasulullah. Sungguh terang sekali wajahmu wahai Rasul. Kata Nabi, ya Aisyah, celaka orang yang tidak man lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh akan celaka orang yang tidak dapat melihat wajahku di hari kiamat. Siapa orang yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang pelit, orang yang aku disebutkan di hadapannya dan dia tidak mau berselawat kepadaku. Seperti itu ya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain ya, yang menjelaskan bagaimana pentingnya kita berselawat kepada baginda Nabi apabila kita mendengarkan nama Nabi atau julukan Nabi ya, atau sifat Nabi disebutkan di hadapan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis tatkala Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan jelek, 3 doa jelek dari Sayyidul Malaikah Jibril dan yang mengamini Sayyidul Khalaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang mendoakan riwayat hadis ini. Kemudian Nabi Muhammad yang mengamini. Bagaimana kira-kira mustajabnya doa ini? Doanya jelek, Pak. Mudah-mudahan jauh dari rahmat Allah. Pokoknya doanya jelek. Bagi siapa? Bagi orang yang merasakan bulan Ramadan dan keluar Ramadan tidak dapat menjadikan dia orang yang Allah ridhai. Ya, tidak dapat memasukkan dia ke surga. Mudah-mudahan jauh. Saking besarnya rahmat dan pemberian Allah di bulan Ramadan buat umat Muhammad ini. Supaya antum tahu sedikit saja bocoran tentang kemuliaan bulan Ramadan buat umat Muhammad ini. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, tatkala engkau bermukalamah dengan saya." Kalimullah ini kan Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang bercakap-cakap dengan Allah. Di kitab Sa'adatud Darain ini, Pak, kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tatkala kau bermukalamah dengan saya, itu saya jadikan 10.000 atau 70.000 kekuatan pendengaran sehingga engkau mampu mendengar kalamku. Dan aku telah jadikan 10.000 atau 70.000 kekuatan bicara sehingga engkau mampu menjawab ucapanku, kalamku. Dan ketahuilah wahai Musa, tatkala kau bermukalamah kepadaku itu masih ada 10.000 atau 70.000 hijab antara diriku dan dirimu. Akan tapi bagi umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang suatu bulan yang namanya bulan Ramadan, tidak ada satupun hijab antara aku dengan mereka, kata firman Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Ya, di antaranya masih ini, belum yang lainnya ini. Ini cuma di antaranya fadilahnya Ramadan. Wa kif fadilah ba'diyatul isya, 4 rakaat sebelum kita berbicara masalah selain duniawi, selain zikir kepada Allah ya. Kita setelah assalamualaikum setelah zikir apa semua, sebelum kita mengucapkan kalimat yang mengandung duniawi, kita sholat ba'diyatul isya 4 rakaat. Itu kata Nabi SAW, seakan-akan kita mengerjakannya di waktu Lailatul Qadar. Waktu Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Amalan ibadah ba'diyatul isya yang tidak disela dengan ucapan duniawi, ganjaran nilainya seperti sebagaimana kita kerjakan di malam Lailatul Qadar, dilipat gandakannya itu loh pahalanya. Seperti itu. Banyak, Pak. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, 3 doa malaikat Jibril.
Semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Orang menjamani masa bulan Ramadan tapi tidak dapat memasukkan dia ke surga. Kedua, semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang menjamani masa tua orang tuanya, kedua orang tuanya atau salah satunya, dan dia tidak bisa menjamaninya dia akan masa tua orang tuanya, tidak dapat menjadikan dia Allah ridai, tidak dapat menjadikan dia min ahlil jannah. Semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya dan seterusnya. Amin, kata Nabi. Loh ya apa? Jauh, bahaya Pak. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berbakti sama orang tua kita ya, terlebih-lebih pada masa tuanya. Kemudian doa yang ketiga malaikat Jibril, semoga dijauhkan dari rahmat Allah orang yang apabila disebutkan namamu wahai Muhammad di hadapannya dan dia tidak mau bersalawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa. Saya dalam hati Bib, salawatnya Bib. Ngomong afdol. Paham ya? Berbicara lebih afdol. Tidak apa-apa, tidak usah gengsi. Ya, tidak usah malu, tidak usah takut riak. Pak, salawat itu tidak ada riaknya Pak. Hatta sombong tetap diterima. Ya, ini salah satu kekhususan bacaan salawat. Hatta kita sombong tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salawat. Mungkin yang lainnya ada yang lupa karena kita angkat suara, yang lain jadi ngikuti kan gitu. Seperti itu ya. Nah, orang yang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, hendaknya dia berpegang teguh dengan ajarannya, ya, mencintai ahlul baitnya dan para sahabatnya. Ya, Nabi banyak ya keutamaan para sahabat yang Nabi sebutkan ya. Jangan pernah sekali-kali kalian mencaci para sahabatku. Sesungguhnya ketahuilah, satu genggam daripada sedekah mereka daripada gandum lebih afdal, lebih utama di sisi Allah daripada sedekah kalian atau umat setelahnya, ya, daripada gunung Uhud berupa emas. Kita nih kalau mau sedekah gunung sebesar gunung Uhud berupa emas, sama sedekahnya para sahabat satu genggam gandumnya sahabat, lebih mulia di sisi Allah sedekahnya para sahabat yang satu genggam gandum itu Pak. Ya, saking mulianya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mencaci sahabat, merendahkan sahabat, bahaya. Kemudian, nah, di sini ada suatu muhimmah jalilah, ya, suatu faedah, ya. Qala Syekh Muhammad bin Abbad fi kitabih Syarhul Hikam lahu. Berkata Syekh Muhammad bin Abbad di dalam kitabnya Syarah Hikam, ya. Wa min 'azimi ni'amillahi ta'ala 'alal 'abdi ijadul iman. Dan yang termasuk paling agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, yaitu Allah berikan dia keimanan. Dan Allah berikan mahabbatut ta'at fi qalbi. Allah berikan dalam hatinya rasa cinta akan perbuatan ketaatan. Iman dan mahabbatut ta'ah. Keimanan dan kecintaan di dalam perbuatan ketaatan itu tidak bisa kita usahakan Pak. Itu semua nikmat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Itu yang setiap sebelum adzan biasanya dibaca itu ya. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan keimanan itu kalian cintai, ya, menjadikan keimanan itu ada pada diri kalian, dan Allah memperindah menjadikan kalian itu cinta akan keimanan kepada Allah, ya, dengan perbuatan taat kepadanya, dan Allah menjadikan rasa benci pada diri kalian akan kekufuran dan perbuatan kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang berakal, orang yang iman, cinta akan taat, benci kekufuran, benci kefasikan, benci maksiat. Itu semata-mata apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Kemurahan Allah dan nikmat dari sisi Allah. Gitu. Kita kalau dihitung-hitung Pak, dengan amal ibadah kita apa kita ini? Salat ya kemana-mana pikirannya. Ya, zikir ya kemana-mana. Belum lagi kepingin dilihat orang dan seterusnya. Tak ono genane asline lho. Lek kate teman-teman dihitung, dihisab sama Allah. Kalau bukan Rahman Rahimnya Allah yang berlaku sama kita ini, tak ono genane kita orang ini Pak. Ya. Nah, tapi Allah yang memuliakan kita, bersyukur sama Allah. Paham ya? Seperti itu. Pernah diriwayatkan di sini
sekali waktu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bentar ya. Sekali waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengelilingi Ka'bah. Ya. Bentar. Mana tadi ya? Ini. Waqad akhraja Ibnu Majah, ya. An Ibni Umar, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Umar, qala, berkata beliau, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Saya sekali waktu pernah melihat baginda Nabi tawaf di Ka'bah, dan Nabi itu sambil ngomong gitu sama Ka'bah, ma atyabaki wa atyabari haki gitu. Alangkah indahnya engkau ini Ka'bah, alangkah wanginya, alangkah semerbaknya engkau ini, ya. Ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki, dan alangkah agungnya keadaanmu di sisi Allah, dan alangkah agungnya kehormatanmu di sisi Allah. Ini sabda Nabi kepada Ka'bah. Akan tapi Nabi bersabda setelahnya apa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan aku Muhammad bersumpah demi nyawa Muhammad yang berada di genggamannya, apa? La hurmatul mu'minin a'dhamu indallahi minki. Sungguh kehormatan seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah. Ka'bah ini mulia, Pak. Tapi kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Nabi, lebih besar di sisi Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta maluhu wa damu, harta bendanya dan darahnya, wa ayyadunna bihi khaira, dan hendaknya setiap orang itu berprasangka baik terhadap orang yang beriman. Itu, Pak. Ka'bah mulia, tapi keimanan seseorang, ya, kehormatan seseorang yang beriman di sisi Allah, ya, karena sebab keimanannya itu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah, lebih Allah agungkan daripada Ka'bah. Demikian. Kemudian fanzur fi qoulihi ta'ala. Bentar. Wa qala Abu Thalib. Ini ya. Berkata Abu Talib Al-Makki fi kitab Al-Qud lahu an ba'dhi salaf annahu qala, berkata Syekh Abu Talib Al-Makki di dalam kitabnya Al-Qud, ya, sebagian salaf mengatakan innallaha ta'ala syarrafal Ka'bah wa 'azzamaha walau anna 'abdan hadamaha wa ahraqaha ma balagha jurma man istakhaffa bi waliyyin min awliya'illahi ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan kedudukan Ka'bah dan mengagungkan kedudukan Ka'bah. Kalau seandainya ada seorang hamba yang menghancurkan itu Ka'bah atau membakar itu Ka'bah, tidak akan sampai dosanya, ya. Dosanya tidak sama besar atau tidak lebih besar daripada dosanya orang yang merendahkan daripada walinya Allah. Ini manistakhaffa, merendahkan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, siapa aulia Allah itu? Walinya Allah itu siapa? Kullu mu'min, setiap orang yang beriman itu walinya Allah. Paham ya? Wa man aulia Allah, siapa aulia Allah? Kullu mu'min, setiap orang yang beriman itu walinya Allah. Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah adalah walinya setiap orang yang beriman. Paham ya? Ini di dalam fi umumil mu'minin. Fama dhannuka bil auliya wal muqarrabin. Ini secara umum orang yang beriman sedemikian mulianya di sisi Allah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang khusus? Likulli syai'in daraja. Semuanya itu memiliki derajat, ya. Ada yang atas, tengah, bawah, kan gitu ya. Secara umum orang yang beriman mulianya seperti ini, Pak. Mulianya seperti ini. Dosanya kita merendahkan orang yang beriman tidak lebih, dosanya orang yang merobohkan Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah tidak lebih besar daripada dosanya kita menganggap remeh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai dibakar, Pak. Cuma nyolong motor dibakar, Pak, sakno, ya. Apalagi sampai seperti itu, jangan. Ya, kalau kita kepingin efek jerah itu terlaksana, kasih dia duit, ya,
Alafun ya, ini cuman ya. Saya dengar itu waktu itu ada di berita. Di mana? Di Sampang apa di mana? Dibakar, Pak. Sampai gosong sak motor-motor jare. Kecuali hatinya ndak gosong. Subhanallah, itu iman, Pak. Paham ya? Naudzubillah min dzalik ya. Karena orang nyolong itu ndak duwe, Pak, ndak punya. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak menegakkan syariat berupa potong tangan. Karena pada saat itu lagi masa paceklik. Sayyidina Umar pun menggugurkan hukum syariat potong tangan. Karena memang lagi masa paceklik dan kaum yang tadi ini yang nyolong ini dari orang yang susah betul. Tidak sampai dipotong tangannya, tapi dikasih hukuman juga yang sekiranya memuaskan orang yang dizalimi tadi, ya, yang dicolong tadi, dan sekiranya orang yang maling tadi ini tidak mau mengulangi gitu loh. Ya, jangan sampai dia bong, Pak, dosa besar Kak, ya. Sampai disiksa seperti itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Alafun ya, agak melenceng kemana-mana ini ya. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu mulia sekali, Pak. Jangan dianggap remeh orang beriman. Apalagi sahabat Nabi, apalagi ahli bait Nabi. Seperti itu loh. Paham ya? Orang beriman itu mulia sekali. Allah yang memuliakan kedudukannya. Kullu mu'min. Fama dhannuka bil awliya wal muqarrabin. Nah, apa terus bagaimana kedudukannya aulia atau orang-orang yang dekat di sisi Allah? Seperti itu. Sampai disebutkan di dalam kitab Al-Latifatul Mardiyah karangan Imam Dawud Asy-Syadzili ya. Di dalam doanya Imam Syadzili, Abil Hasan Asy-Syadzili pernah mengatakan, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sahibut thariqah Asy-Syadziliyah pernah mengatakan seperti ini. Lau kushifa an nuril mu'min al-'asi latabbaqa ma baina as-sama'i wal ard. Kalau seandainya Allah buka ya, hijab daripada cahayanya orang yang beriman yang masih maksiat, orang yang beriman yang masih bermaksiat, ngerti ya? Allah buka cahaya keimanannya, hakikat cahaya keimanan orang yang beriman yang masih suka maksiat ini. Sungguh antara langit dan bumi ini penuh dengan cahayanya. Ini bagi mukmin al-'asi, kata Imam Abil Hasan Syadzili. Ya. Fama dhannuka binuril mu'min al-muti'. Maka bagaimana nalar kalian, akal kalian menerima dengan cahayanya orang beriman yang taat kepada Allah, cahayanya. Seperti itu. Fama dhannuka binuril 'abdi salih. Terus bagaimana keadaan seorang hamba mukmin yang saleh di atasnya muti' saleh. Paham ya? Bagaimana keadaan cahayanya orang mukmin yang saleh? Kemudian bagaimana cahayanya seorang syahid, orang yang mati syahid di jalan Allah? Kemudian bagaimana keadaan cahayanya binuril wali, orang wali min auliyaillah, ya. Kemudian bagaimana binuri siddiq, dengan cahayanya para siddiqin, orang-orang wali yang magamnya itu di bawah kenabian, itu siddiqin. Ketuanya para siddiqin siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faham ya? Bagaimana cahayanya para siddiqin? Wa binurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cahayanya baginda Nabi itu kalau kita mau nalar, saking mulianya keimanan. Seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa kita anggap remeh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan dianggap remeh setiap orang beriman ini. Makanya tidak boleh suudzon kita ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian kebanyakan sangkaan yang tidak jelas. Sangkaan itu tidak jelas. Fudul. Apa fudul ini? Tahu itu loh, kepingin tahu urusannya orang, kesalahannya orang dicari-cari. Ya apa ini orang? Oh nih, ya apa ini? Oh ini pasti elek ininya. Dicari pokoknya. Ini jenenge menungso, Pak. Tidak luput dari salah, Pak. Biarpun sahabat Nabi, Pak, tidak luput dari salah sahabat Nabi itu. Manusia. Sudah nas mahalul khata' wan nisyan, itu manusia itu. Tempatnya salah dan lupa. Itu manusia, Pak.
Kalau tidak Allah yang mau melindungi mereka, mau mengangkat derajatnya mereka, tidak jadi mulia kita ini. Makanya kita ini, ibadah kita semua ini, itu hanya memantaskan diri kita, ya, karena kita Allah jadikan sebagai seorang hamba yang beriman. Jadi kita seakan-akan memantaskan diri kepada Allah, berterima kasih. Makanya Nabi SAW waktu ditanya oleh istrinya, ibadah apa ini wahai Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, saya sebelum tidur Nabi sudah sholat. Saya tidur, saya ngelilir awal malam, ngelilir sepertiga kedua, sepertiga terakhir, Nabi masih sholat. Ya Rasulullah, apa-apaan engkau ini? Engkau ini sudah termasuk hamba yang Allah muliakan, sangat Allah muliakan. Diampuni seluruh dosamu yang lampau dan yang akan datang. Diangkat derajatmu tertingginya derajat. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Itulah. Tidakkah saya ini boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur atas fadlullah wa ni'mah minallah ini tadi, kemurahan Allah ya, yang telah memilih saya Nabi Muhammad SAW menjadi kekasihnya, gitu loh. Termasuk antum kita semua ini menjadi orang pilihan, Pak. Masa Bib kita pilihan, Bib lo pilihan, Pak. Nabi Musa itu minta sama Allah, Allahumma ja'alni min jumlati ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan umat Muhammad. Nabi Musa, Pak, kalimullah. Diriwayatkan Nabi Musa itu nabi paling afdal nomor 3 setelah baginda Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Pak, yang paling mulia. Nabi Musa minta sama Allah dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa tahu ainul yakin, hakul yakin. Nabi Musa bagaimana kemurahan Allah, rahmat Allah yang Allah persiapkan untuk umat Muhammad, ya. Walafu minkum, mudah-mudahan manfaat, ya. Insyaallah minggu depan dilanjut lagi, ya. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan manfaat dan Allah senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, inayah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa nikmat Islam dan iman. Begitu juga bagi keluarga kita, sanak famili kita dan seluruh umat Islam. Semoga Allah jadikan hati mereka hati yang satu, ya. Allah satukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية وعلى من نوى سلفنا صالحون ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.